Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmani dengan NIM 251731135 dari kelas B angkatan 25 program studi pendidikan jasmani. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS saya di mata kuliah teori praktek atletik dengan materi lari gawang. Dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang lari gawang dan juga saya akan mempraktekannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang lari gawang. Lari gawang merupakan salah satu nomor perlombaan atletik kategori lari yang memadukan kecepatan sprint, kelincahan, serta kemampuan melewati rintangan atau gawang secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, lari gawang bukan sekedar lari kemudian melompat, melainkan berlari sambil melewati gawang tanpa mengurangi ritme dan kecepatan sprint secara signifikan. Oleh karena itu, gawang dipandang sebagai rintangan yang harus dilewati secara efisien, bukan dilompati setinggi mungkin seperti pada nomor lompat tinggi. Kemudian kita akan membahas nomor-nomor yang dipertandingkan. Dalam kompetisi resmi seperti PON, SEA Games maupun Olimpiade, nomor lari gawang dibedakan berdasarkan jarak, jenis kelamin, dan tinggi gawang. Untuk jarak 100 meter, yaitu putri, jarak tinggi gawangnya 0,838 cm. Jarak dari garis start ke gawang pertama 13 meter, jarak antar gawangnya 8,5 meter. Dan jarak dari gawang terakhir ke garis finish yaitu 10,5 meter. Dan jumlah gawangnya 10 gawang. Untuk jarak 110 meter untuk putra, tinggi gawangnya 1,067 cm. Jarak dari garis start ke gawang pertama 13,72 meter. Dan jarak antar gawangnya 9,14 meter. Jarak dari gawang terakhir ke garis finish 14,02 meter. Dan jumlah gawangnya 10 gawang. Dan untuk jarak 400 meter untuk putra dan putri, nomor ini sering disebut sebagai sprint panjang. Putra tinggi gawangnya 0,914 cm dan putri tinggi gawangnya 0,762 cm. Jumlah gawang tetap 10 gawang dengan jarak antar gawangnya lebih lebar, yaitu 35 meter. Kemudian kita akan membahas teknik dasar lari gawang. Untuk menguasai lari gawang, gerakan dibagi menjadi beberapa fase penting. Yang pertama, fase start menuju gawang pertama menggunakan crouch start atau start jongkok seperti pada lari sprint. Kemudian atlet harus mencapai kecepatan maksimal secepat mungkin. Umumnya diperlukan 7-8 langkah untuk mencapai gawang pertama pada nomor 100 meter dan 110 meter gawang. Kemudian yang kedua, fase melewati gawang. Fase ini
merupakan bagian yang paling teknis. Tubuh harus sedekat mungkin dengan gawang tanpa kehilangan kecepatan. Untuk tekniknya, yang pertama itu kaki depan. Lutut diangkat tinggi ke depan seperti gerakan menusuk. Kemudian kaki diluruskan ketika berada di atas gawang. Kemudian setelah melewati gawang, kaki segera dihunjamkan ke tanah untuk melanjutkan lari. Kemudian teknik yang kedua itu kaki belakang ditarik ke samping dengan lutut membentuk sudut sekitar 90 derajat. Kemudian pergelangan kaki diputar keluar agar tidak menyangkut gawang. Setelah melewati gawang, kaki segera ditarik ke depan untuk mengambil langkah berikutnya. Kemudian teknik yang ketiga itu posisi badan. Badan dicondongkan ke depan saat berada di atas gawang. Posisi ini membantu menjaga keseimbangan dan mempermudah transisi kembali ke tanah. Kemudian teknik yang keempat, gerakan lengan. Tangan yang berlawanan dengan kaki depan diayunkan ke depan sebagai penyeimbang. Kemudian tangan lainnya tetap berada di samping pinggul untuk menjaga stabilitas tubuh. Kemudian kita akan membahas fase lari di antara gawang untuk nomor 100 meter dan 110 meter. Jumlah langkah ideal di antara gawang adalah 3 langkah dengan ritme. Yang pertama, langkah pertama itu pendek dan cepat. Langkah kedua, panjang dan kuat. Langkah ketiga, lebih pendek sebagai persiapan tolakan berikutnya. Dan untuk nomor 400 meter, jumlah langkah berkisar antara 13 sampai 15 langkah, tergantung pada daya tahan dan postur tubuh atlet. Kemudian kita akan membahas fase akhir. Setelah melewati gawang ke-10, atlet melakukan sprint penuh menuju garis finish dan menjatuhkan dada atau bahu ke depan saat menyentuh garis finish. Kemudian yang ketiga kita akan membahas analisis biomekanika lari gawang. Lari gawang sering disebut dengan seni mengalir di atas rintangan karena atlet dituntut bergerak seolah-olah gawang tersebut tidak ada. Mengapa melompat merupakan kesalahan? Karena dalam biomekanika, gerakan melewati gawang disebut take over atau clearing, bukan jumping. Yang pertama itu pusat massa tubuh. Saat sprint, pusat massa tubuh bergerak secara horizontal. Jika atlet melompat terlalu tinggi, pusat massa bergerak secara vertikal. Hingga yang pertama, momentum horizontal berkurang. Kemudian tubuh jauh lebih keras. Kemudian kecepatan lari menurun. Dan untuk kurva parabola yang datar, atlet elit berusaha menjaga lintasan tubuh di atas gawang tetap datar sehingga posisi kepala hampir sejajar ketika berlari maupun saat berada di atas gawang. Kemudian yang keempat ini kita akan membahas mekanika tubuh saat melewati gawang. Kaki depan atau leading ledge. Pengangkatan atau take off. Gerakan dimulai sekitar 1,9 atau 2,2 meter sebelum gawang pada nomor 110 meter putra. Lutut diangkat secara agresif menuju gawang. Kemudian pelurusan. Setelah lutut melewati tinggi gawang, bagian bawah kaki diluruskan ke depan. Jari kaki mengarah ke atas agar tidak tersangkut. Kemudian pinjaman atau cut off. Setelah tumit melewati gawang, kaki depan dihunjamkan ke bawah dengan cepat agar sprint dapat segera dilanjutkan. Kemudian kita akan membahas ke kaki belakang.
atau trailing leg. Yang pertama itu abduksi pinggul. Kaki belakang ditarik ke atas dan ke samping secara horizontal. Sudut 90 derajat. Lutut ditekuk sekitar 90 derajat dengan posisi lutut lebih tinggi daripada pergelangan kaki. Transisinya itu setelah melewati gawang, kaki belakang ditarik melingkar ke depan dan siap menjadi langkah pertama berikutnya. Kemudian kita akan membahas posisi batang tubuh dan lengan. Pencondongan badan. Pada nomor 110 meter putra, pada atlet hampir menyentuh paha kaki depan untuk menjaga keseimbangan dan meminimalkan gerakan vertikal. Kemudian gerakan lengan. Jika kaki kanan menjadi leading leg, maka tangan kiri diayunkan lurus ke depan sehingga tangan kanan berada di samping pinggul untuk menjaga stabilitas rotasi tubuh. Kemudian yang kelima itu kita membahas manajemen ritme langkah. Pada nomor 100 meter dan 110 meter gawang, start menuju gawang pertama, sebagian besar atlet menggunakan 8 langkah. Kemudian atlet dengan postur tinggi dan tenaga besar kadang menggunakan 7 langkah. 3 langkah antar gawangnya. Yang pertama, langkah pertama itu relatif pendek. Langkah kedua merupakan langkah terpanjang. Langkah ketiga sedikit diperpendek untuk mempersiapkan tolakan berikutnya. Kemudian nomor 400 meter, karena faktor kelelahan, jumlah langkah berubah selama perlombaan. Gawang 1-5 menggunakan pola 13 langkah. Gawang 6-8 berubah menjadi 14 langkah. Dan untuk gawang 9-10 berubah menjadi 10 langkah. Kemudian kita juga akan membahas dimensi dan jarak standar World Athletics. Putra senior 110 meter, tinggi gawangnya 1,067 cm. Start ke gawang pertama 13,72 cm. Jarak antar gawangnya 9,14 meter. Dan gawang terakhir ke finish 14,02 meter. Dan untuk putri senior 100 meter, tinggi gawangnya 0,838 cm. Start ke gawang pertama 13 meter, jarak antar gawangnya 8,5 meter. Gawang terakhir ke finish 10,5 meter. Dan putra senior 400 meter, tinggi gawangnya 0,914 cm, jarak antar gawang 35 meter. Start ke gawang pertama 45 meter dan gawang terakhir ke finish itu 40 meter. Dan putri senior 400 meter, tinggi gawangnya 0,762 cm. Start ke gawang pertama 45 meter, jarak antar gawangnya 35 meter. Dan gawang terakhir ke finish 40 meter. Kemudian kita akan membahas komponen fisik yang dibutuhkan. Lari gawang membutuhkan kombinasi berbagai kemampuan fisik, yaitu kecepatan. Kecepatan menjadi dasar utama karena lari gawang termasuk nomor sprint. Kemudian kelenturan, terutama pada sendi pinggul, otot hamstring, agar kaki dapat melewati gawang dengan baik dan mengurangi resiko cedera. Kemudian koordinasi dan kelincahan atau agility diperlukan untuk mengubah posisi tubuh dari berlari, melewati gawang, dan kembali berlari dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian daya tahan atau endurance sangat penting, terutama pada nomor 400 meter. Kemudian kita akan membahas metode latihan lari gawang. Yang pertama, latihan kelenturan.
kelenturan atau flexibility and mobility. Yang pertama, hurdle mobility drills. Kemudian yang kedua, peregangan otot hamstring dan psoas. Kemudian latihan kekuatan power and stretch. Yang pertama kita bisa jumping, box jumping. Kemudian yang kedua bounding. Yang ketiga single leg hops. Kemudian yang keempat latihan stabilitas inti atau core stability. Kemudian yang berikutnya itu latihan ritme menggunakan metode discount hurdles, yaitu tinggi gawang diturunkan, jarak antar gawang dipersingkat. Tujuannya agar atlet dapat mempelajari ritme 3 langkah dengan lebih baik. Kemudian kita akan membahas peraturan perlombaan. Menurut aturan World Athletics, menjatuhkan gawang, atlet tidak didiskualifikasi apabila menjatuhkan gawang secara tidak sengaja. Namun, hal tersebut dapat mengurangi kecepatan dan menghabiskan energi. Penyebab didiskualifikasi: seorang atlet dapat didiskualifikasi apabila menjatuhkan gawang dengan sengaja, lalu kaki berada di luar bidang gawang saat melewati rintangan, kemudian mengganggu pelari di lintasan lain, dan melakukan false start. Kemudian kita akan membahas regulasi khusus. Yang pertama, pemberat gawang atau hurdle base weights. Bagian bawah gawang diberi pemberat yang dapat digeser sehingga gawang akan tumbang apabila menerima gaya sekitar 3,6 sampai 4 kg. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan atlet. Kemudian kita membahas pelanggaran kaki belakang atau trailing leg violation. Apabila kaki belakang melewati bagian luar bidang horizontal gawang, atlet akan didiskualifikasi meskipun tubuhnya masih berada di lintas sendiri. Kemudian, jika menyatukan gawang dengan sengaja, juri lintasan akan mengawasi tindakan atlet. Apabila terbukti sengaja menjatuhkan atau menendang gawang untuk memperoleh keuntungan, atlet akan dikenakan didiskualifikasi.
Baik, mungkin sekian saja video dari saya mengenai penjelasan dan praktek tentang materi lari gawang. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.